Selamat datang kembali di channel saya, Rio F. Girsang. Teman-teman, pada video sebelumnya saya telah membahas tentang tata cara mengajukan gugatan dan tahapan persidangan di pengadilan tingkat pertama atau di pengadilan negeri. Apabila teman-teman belum menontonnya, silahkan klik ikat yang ada di atas ini. Pada video tata cara mengajukan gugatan dan tahapan proses persidangan di pengadilan negeri tersebut, pembahasan yang saya lakukan hingga pada putusan pengadilan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bentuk-bentuk atau jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik itu di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, di pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Tapi sebelum kita lanjut membahas jenis-jenis atau bentuk putusan pengadilan, mohon like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi dengan menonton konten positif ini. Dalam praktek persidangan ada banyak bentuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di tiap tingkatan pengadilan, baik di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Karena banyaknya jenis putusan tersebut, masyarakat awam biasanya agak bingung dengan jenis-jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut. Pada pembahasan jenis dan bentuk putusan ini, saya akan memaparkan beberapa bentuk putusan yang umum dikeluarkan oleh pengadilan di masing-masing tingkatannya untuk menambah pemahaman teman-teman khususnya yang awam di dunia hukum agar bisa familiar dengan istilah-istilah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Yang pertama, bentuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri adalah: pertama, ada putusan gugur. Putusan gugur dikeluarkan oleh majelis hakim apabila penggugat tidak menghadiri persidangan sesuai dengan panggilan sidang yang dikeluarkan oleh pengadilan. Misalnya, setelah dia mengajukan gugatan, maka pengadilan akan mengeluarkan relas panggilan sidang yang memanggil para pihak untuk menghadiri jadwal sidang sesuai yang ditentukan oleh pengadilan. Namun, pada sidang-sidang yang ditentukan oleh pengadilan, si penggugat tidak hadir, maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan gugur. Putusan gugur ini tidak dapat diajukan banding, verjet, ataupun kasasi. Jadi kalau dia tetap mau menggugat, maka si penggugat harus mengajukan gugatan yang baru. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri yang kedua adalah putusan sela. Putusan sela dikeluarkan oleh majelis hakim apabila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan provisi dan gugatan atau permohonan serta-merta di dalam berkas gugatan atau jawabannya. Jadi apabila para pihak ada yang mengeluarkan itu, maka hakim dapat mengeluarkan putusan sela. Artinya putusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir. Putusan sela ini biasanya dapat diajukan banding bersama putusan akhir. Jadi kalau sudah majelis hakim mengeluarkan putusan sela, biasanya kalau mau dibanding dia bersama dengan putusan akhir. Yang ketiga, putusan verstek.
Putusan Versteeg adalah putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim apabila si tergugat tidak menghadiri persidangan setelah beberapa kali dipanggil secara patut dan layak oleh pengadilan. Nah, tadi kalau putusan gugur adalah putusan yang dikeluarkan apabila penggugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut dan layak, maka putusan Versteeg diberikan apabila si tergugat yang tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil beberapa kali secara patut dan layak oleh pengadilan. Putusan Versteeg ini tidak dapat diajukan banding, tetapi apabila pihak si tergugat keberatan dengan putusan Versteeg, maka dia dapat mengajukan verzet atau perlawanan. Yang keempat adalah putusan perdamaian. Putusan perdamaian sebenarnya merupakan bagian dari putusan akhir, tapi ini adalah putusan yang khusus sebab putusan perdamaian diberikan karena adanya itikat bersama antara penggugat dan tergugat. Jadi antara penggugat dan tergugat sama-sama sudah sepakat untuk berdamai. Nah, di sini pengadilan dapat mengeluarkan penetapan perdamaian atau akta vandading apabila masing-masing pihak meminta agar pengadilan atau majelis hakim mengeluarkan penetapan tersebut. Namun apabila masing-masing atau salah satu pihak tidak meminta, maka pengadilan tidak wajib mengeluarkan akta perdamaian atau akta vandading tersebut. Jadi intinya penetapan akta vandading dikeluarkan apabila ada permintaan dari masing-masing pihak. Putusan perdamaian ini disamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak bisa diajukan baik itu banding, verzet maupun kasasi karena dia dianggap sama dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang kelima yang umumnya atau lazim dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri adalah putusan akhir. Nah, putusan akhir ini ada beberapa. Yang pertama, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau sering disebut niet onafhankelijk verklaard atau lebih sederhananya sering disebut istilahnya putusannya NO. NO itu merupakan singkatan dari niet onafhankelijk verklaard. Jadi putusan NO ini artinya gugatan dari penggugat tidak dapat diterima oleh pengadilan. Penyebabnya adalah biasanya karena adanya hal-hal formil yang tidak terpenuhi oleh si penggugat dalam gugatannya. Mengenai bentuk-bentuk hal-hal formil ini nanti akan saya bahas pada pembahasan di video-video selanjutnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan NO atau tidak dapat diterima biasanya ada dua. Yang pertama adalah mengajukan gugatan ulang dengan memperbaiki hal-hal formil yang dianggap majelis hakim dalam putusannya tidak terpenuhi. Upaya yang kedua adalah mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Selanjutnya adalah putusan diterima seluruhnya. Artinya semua permintaan yang diajukan dalam gugatan si penggugat dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim. Selanjutnya, putusan akhir yang ketiga adalah putusan ditolak seluruhnya. Artinya, permintaan-permintaan yang diajukan dalam gugatan untuk diputus oleh majelis hakim ditolak seluruhnya oleh majelis hakim. Yang keempat, putusan diterima sebagian atau ditolak sebagian. Putusan ini artinya sebagian dari permohonan atau permintaan yang diajukan penggugat dalam gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim dan sebagian lagi ditolak oleh majelis hakim. Selanjutnya, bentuk putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim di pengadilan tinggi. Yang pertama adalah putusan sela.
Putusan sela ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh majelis hakim di pengadilan tinggi tersendiri. Biasanya di pengadilan tinggi tidak ada persidangan, namun majelis hakim pengadilan tinggi dapat mengeluarkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan yang mereka anggap perlu dilakukan. Yang kedua adalah putusan akhir. Ada beberapa bentuk putusan akhir yang dikeluarkan oleh majelis hakim di pengadilan tinggi. Yang pertama, putusan tidak dapat diterima. Hal ini sama dengan di pengadilan negeri yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya putusan tidak dapat diterima atau need on van click verklaard apabila ada hal-hal formil yang dianggap majelis hakim tidak terpenuhi di dalam gugatan penggugat atau pembanding. Putusan akhir yang kedua yang umumnya dikeluarkan oleh pengadilan tinggi adalah putusan yang menguatkan putusan pengadilan negeri. Artinya pengadilan tinggi menolak permohonan banding dari pembanding karena pengadilan tinggi beranggapan putusan pengadilan negeri itu sudah benar dan harus mereka kuatkan. Yang ketiga, jenis putusan akhir yang dikeluarkan pengadilan tinggi adalah membatalkan putusan pengadilan negeri. Nah, hal ini biasanya berarti mengabulkan permohonan banding dari pembanding. Itu dia bentuk putusan yang sering dikeluarkan oleh pengadilan tinggi. Kita masuk ke tingkat yang ketiga, bentuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Yang pertama, putusan tidak dapat diterima. Yang kedua, putusan yang menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Artinya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi karena Mahkamah Agung tetap menguatkan dan menganggap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu sudah benar. Yang ketiga adalah putusan membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, apabila pengadilan kasasi membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, maka Mahkamah Kasasi atau Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara yang dimintakan atau dimohonkan untuk kasasi oleh pemohon kasasi. Demikian pembahasan terkait jenis atau bentuk-bentuk putusan yang sering dikeluarkan oleh pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menambah pemahaman teman-teman, khususnya teman-teman yang awam di bidang hukum. Semoga bertambah pemahamannya terkait bentuk-bentuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di tingkat pengadilan masing-masing. Teman-teman, yang perlu dicatat adalah itu hanya putusan-putusan yang umum dikeluarkan oleh pengadilan di masing-masing tingkatan tersebut. Masih banyak jenis putusan-putusan lain yang memang tidak begitu lazim dikeluarkan atau jarang kita dengar dalam bentuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Bila teman-teman ada pertanyaan seputar ilmu hukum, khususnya terkait bentuk atau jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, atau bila teman-teman memiliki saran terkait pengembangan channel ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar pada video ini.